Perjalanan dari Purwodadi menuju Kudus ternyata begitu mengejutkan saya. Bus yang biasanya beroperasi ternyata hari ini mungkin sudah tidak beroperasi lagi selamanya. Akhirnya saya menggunakan jasa ojek motor dengan perjalanan sejauh 40 km dan harus melewati beberapa titik banjir di Kabupaten Kudus. Dan ini harus saya lalui dengan satu tujuan, bertemu dengan salah satu bus termewahnya P.O. Haryanto, yaitu Grand Captain HR155. Sobat Om Jarwis, selamat datang di channel ini. Hari ini Jumat tanggal 16 Januari 2026. Saya sedang berada di garasinya P.O. Haryanto, gede banget, yang ada di Kudus. Ya walaupun sudah ada beberapa unit yang dijual agak berkurang ya, tapi masih oke lah nih P.O. Haryanto. Apalagi di tahun ini mulai ada peremajaan unit-unit baru ya. Nah pada kesempatan sore nanti nih, saya dan ada salah satu YouTuber juga, ini panutan saya nih, saya sering konsultasi sama beliau, masuk guru saya lah. Cuman beliau belum datang ya. Diajakin kemarin tuh, Om ayo kita naik bus Haryanto yang Grand Captain. Dia startnya dari Bojonegoro, Jawa Timur. Akhirnya kita kontak tuh agen P.O. Haryanto yang ada di Bojonegoro. Oh ya, tapi sebelum melakukan pembayaran saya tanya dulu ke pihak agen. Mas, ini busnya berangkat dari Bojonegoro atau dari Kudus nih sebelum saya melakukan pembayaran? Oh, ini dari Bojonegoro sih, karena kan batangannya batangan untuk Bojonegoro ya, dan kebetulan aplikasinya bisa diklik tuh sama dia kursi Grand Captain, bus yang Grand Captain itu ya. Nah akhirnya udahlah fix. Tiba-tiba ndelalah dalam perjalanan menuju ke Bojonegoro dapat kabar bahwa busnya tidak start dari Bojonegoro tapi dari Kudus. Wah, berantakan semua dah akhirnya. Akhirnya saya berangkat dari itu tuh Purwodadi, karena ketika menuju ke Bojonegoro dapat kabar gitu, akhirnya saya stop di Purwodadi. Akhirnya kesini naik ojek melewati beberapa banjir tadi di sana ya di Kudus ya. Wah, sepaha gitu tuh. Nah oke teman-teman ya, saya tidak tahu nih kesalahan ada di mana, baik di entah di aplikasi atau di pihak agen atau di pihak kantor atau miskomunikasi. Yang jelas pada saat ini kita akan naik itu tuh Grand Captain HR155 yang dibeli dari P.O. Cahaya Kembar Gemilang. Ini Grand Captain pertamanya ya milik P.O. Haryanto. Seru sih kayaknya ya, makanya kita bela-belain nih untuk line perdana yang di hari kedua dari timur, kita coba naik ini nih. Oke Sobat Om Jarwis, bagi yang belum subscribe jangan sungkan-sungkan ya, klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya supaya saya semakin semangat untuk membuat liputan terbaru buat teman-teman. Oke Sobat Om Jarwis, kita menuju Jakarta dengan Grand Captain P.O. Haryanto. Yuk. Nah unitnya udah terparkir nih. Nggak tahu buat langsiran jemput penumpang yang ke arah Tayu, Pati, dan lain-lain nggak ya. Oke kita lihat ini, ini warna hijau ini dari P.O. Cahaya Kembar Gemilang masih tetap dipertahankan, paling tinggal diganti namanya P.O. Haryanto. Terus ada lambang Menara Kudus dan ada ini nih wayang, logo wayang. Ganti dengan Punto Dewo. Wah keren sih ya Punto Dewo. Salah satu anak sulung dari Pandawa 5 yang memiliki sifat sabar, jujur, dan dekat dengan Tuhan, Punto Dewo. Nah ini saya senangnya dengan meletakkan komposisi ini ya, wayang. Posisinya dia ada di sepertiga bidang bus dari belakang ya. Dan ini masuk dalam kategori komposisi rule of third, aturan sepertiga. Dia jalan. Oke nanti kita review berikutnya ya. Keren ya, manis ya komposisinya ya. Ada di rule of third, tidak berada di tengah bidang. Soalnya kalau di bagian tengah biasanya kan posisinya jadi agak kaku dan jadi mati ya. Kayak gini kan sepertiga nih. Oke nanti kita lanjut untuk lihat busnya ya, dalam dan luar.
Nah ini juga salah satu unit cahaya kembar gembilang nih yang dibeli PO Haryanto. Warna merah. Merah ini 079. Saya belum tahu sih kelasnya Super XC atau eksekutif sini. Grand Captain ya. Dari karoseri tentrem. Dan ini terdiri dari 2 kelas. Yang paling depan itu kelas untuk yang Grand Captain ya kursinya ya. Jadi Captain Seat. Kursinya satu-satu. Nanti kita review ya. Terakhir lah itu gampang. Nah ini yang kursi untuk kelas super eksekutif, konfigurasinya 1-2, 1 di kiri 2 di kanan. Dia ada fasilitas audio video on demand di tiap kursi. Nah ini dia. Terus nanti kita coba ini berfungsi apa enggak, ada isinya apa aja, atau terkoneksi dengan Android HP kita ya. Zona kantong. Kemudian ini di bagian armrest. Armrestnya ini ada meja lipat di sini nih. Bagian tangan terus dibuka. Terus ada talinya strap gini ya. Jadi narik itu dibantu dengan tali strap ini nih. Wih, masih keras. Jarang dipakai kayaknya dulu nih. Wih. Nice. Ini bisa buat makan cemilan atau kerja pakai laptop gitu. Kalau tidak mau digunakan biar terasa longgar, dilipat kembali. Oke. Terus di bagian sisi sebelahnya armrest ini ada cup holder. Kalau kata teman saya Bang Gembleng ini buat aqua 1 liter. Sebenarnya enggak sih, ini buat apa sih, kayak botol kecil juga sih. Di tengahnya tuh kan ada bolongan lagi tuh, atau taruh cangkir gitu kali ya, atau gelas aqua gitu. Nah ini botol kecil nih. Oke, dan untuk kursinya ini dia dari Hai Rimba Kencana. Hai Rimba Kencana untuk posisi sandarannya di slide. Di sini ada tuasnya nih, tinggal di sliding ke belakang sambil nanti bagian sandaran ini didorong sama punggung sendiri. Gampang kok. Nanti kalau pengen dibalikin lagi tinggal di slide lagi aja ke belakang, nanti dia otomatis balik sendiri. Terus kemudian untuk bagian leg rest, dia ternyata double leg rest ya untuk yang super eksekutif. Untuk di bagian betis nih yang menyatu dengan kursi utama, dia ada tuasnya di sini. Dia tinggal di apa tuh, tarik ke atas ya, nanti naik sendiri. Cuit. Nah, oke. Terus di bagian depannya ini ada jadi double ya. Di sini juga enak, selonjoran. Jadi di bagian kursi depan Grand Captain itu selonjoran, tapi tanpa armrest ya. Jadi kursinya tanpa leg rest ya. Jadi kursinya tuh langsung utuh dari bokong sampai ke kaki. Kalau ini dia bisa dilipat. Oke. Sebelum melangsir nyolar dulu, ngepom biar cukup. Kalau perlu sampai Jakarta udah cukup ya. Nah untuk interiornya nih dari Grand Captain, untuk bagian plafonnya dia ada backlight dilapisi oleh akrilik susu warna putih, cantik ya. Kemudian untuk di bagian kompartemennya dia tertutup ya, kulit hitam dilapis dengan stainless chrome mirror. Dalamnya muat sejengkal ya, bisa buat taruh tas selempang lah ya. Kalau tas punggung nggak tahu nih dalamnya, soalnya nggak terlalu dalam juga sih ya. Nanti coba diakalin lah, kalau tas-tas gede koper taruhnya di bagasi. Terus untuk bagian plafonnya di atas penumpang ada ini lampu baca, terus lampu ambien gitu ya, bulat, keren. Terus untuk lower AC-nya dia bisa diputar 360 derajat, bisa dibuka tutup. Ini masih oke nih, masih bunyi ceklek gitu ya, nggak dol gitu. Nah kemudian di bagian atas nih dia nggak ada untuk cas colokan USB ya, cas HP. Kalau untuk di bagian kursi super XC ada di bagian armrestnya nih, masing-masing satu di bagian armrest, satu di sini, satu lagi di pojok sana untuk kursi yang di dekat
kaca. Untuk fasilitas yang disediakan di bus PO Haryanto Grand Captain ini yang tidak boleh dibawa pulang onboard ya, selimutnya bed cover tebal, jadi dengan AC yang dingin ini mantep lah, ini hangat. Kemudian bantal, cuman bantal ini dia nemplok langsung di ini ya, di sandaran kursinya. Dia bisa di adjust naik turun, disesuaikan dengan kenyamanan teman-teman yang duduk, tergantung tinggi atau rendahnya ya. Nah ini bisa di adjust ya. Nah ini kursinya masih pakai kursinya cahaya kembar gembilang, masih bagus sih, sayang juga kalau dicopot ya, kulit gini keren. Oke, kita udah kelar nyolar ya. Terus di bagian belakang kayak ruang istirahat krunya di mana ya? Apa di bagian depan situ ya, bawah ya? Belum pernah ngecek sih, soalnya ini pertama kali saya naik Grand Captain. Udah berapa tahun rilis oleh PO lain, cuman baru pertama kali ini saya bisa ngerasain Grand Captain. Oke, bagian belakang ini ya. Di sini ada pintu sliding. Di dalamnya ada dispenser. Nggak tahu ini di dalamnya ini nanti disediakan fasilitas kopi, teh, cemilan atau enggak ya? Atau cuma nyiapin air gini aja nih? Belum tahu bisa difungsikan smoking area apa enggak, karena di sini nggak ada exhaust sih kayaknya, dan nggak ada kaca yang bisa dibuka. Terus di dalam sini ada ruangan lagi, toilet. Kita buka ya, keren sini. Wih, di lightingnya keren nih. Backlight di balik cermin, luar biasa. Jadi di sini tidak ada wastafel ya, atau bak air, jadi ada semprotan buat cebok aja sini, jet washer. Terus ada kloset, jadi tidak ada gayung untuk bak air atau segala macam ya. Dan ini klosetnya cuma bisa untuk buang air kecil, tidak boleh buat buang air besar. Digunakan ketika bus sedang berjalan. Oke, nice, mewah ya, Grand Captain ya toilet. Kalau untuk bagian kaca-kacanya, kenyamanan penumpang melihat sisi di luar, ini ada tempelan stiker wayang tadi ya, Punto Dewo. Dia untung gambar stiker wayangnya itu bukan kebanyakan solid, jadi kayak semacam garis-garis gitu aja ya, garis-garis tipis, jadi penumpang masih bisa lihat view ke arah luar dengan leluasa. Oke, nice. Dan di bagian kedepannya juga los ya, stiker-stiker itu paling cuma ada di bagian bawah. Terus ini ya, artinya secara umum tidak menghalangi pandangan penumpang ke arah samping luar. Sumpah ini nyaman banget ini nih. Penumpang yang di Grand Captain nyaman, di yang super eksekutif 1-2 juga nyaman. Kalau buat yang hobi-hobi ngetrip, dokumentasi perjalanan, cocok lah itu Grand Captain. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita nge-review kursi kita nih, Grand Captain. Kursi Captain Seat, berdiri sendiri-sendiri. Nah, enaknya kalau di kursi Grand Captain, untuk satu kursi ini dari Bojonegoro itu kami beli itu tiketnya harganya Rp380.000, dan dia selonjoran full ya sampai ke depan tuh. Disediakan juga di sini entertain di depannya ya, AVOD. Oke, kemudian di bagian pandangan kacanya di sini agak gelap stikernya supaya tidak silau dengan matahari atau silau lampu dari arah berlawanan. Untuk fasilitas yang tersedia di sini juga di bagian armrestnya hampir sama kayak yang di kursi super eksekutif. Sebelah mana nih? Oh, sebelah ini kali ya. Oh, kanan nih. Ada meja lipat. Sama ya. Seperti yang di belakang tuh. Jadi kita bisa nyemil-nyemil makan atau kerja pakai laptop. Cuman untuk laptop tidak boleh dicas di bus ini ya, dayanya takutnya agak gede, itu kan jadinya konslet. Sama seperti colokan USB yang ada di belakang, ada di bagian armrest nih. Oke, dan untuk tinggi 168 kayak saya nih, posisi selonjorannya enak, ke depan tidak nyangkut. Apalagi yang di sisi sebelah kanan di bagian jendela.
Ini lebih luas lagi karena di sini ada space lowong, naruh tas. Nanti numpang sama temennya, naruh tas di sini ini nebeng. Kita taruh di selasar tengah sini ya. Oke lah ini ya. Cuman kalau malam nggak tahu kondisinya, gelap 60% gini, agak gelap banget kali ya. Tapi tetap nyaman sih ya. Bagi teman-teman yang ingin merasakan naik bus Grand Captain dari Kudus ke Jakarta juga bisa, atau sebaliknya. Untuk kursi kelas super eksekutif dijual dengan harga Rp310.000. Sedangkan untuk kursi yang Captain Seat atau sleeper class itu harganya Rp340.000. Bus Grand Captain PO Haryanto ini akan mengisi line tetapnya Bojonegoro Jakarta PP. Daerah lintasannya meliputi Rembang, Pati, Kudus, Semarang, dan via tol Trans Jawa menuju Jakarta sampai ke Poris, Tangerang. Lantas bagaimanakah dengan kenyamanan yang ada di dalam bus ini? Ikuti terus perjalanan Om Jarwis sampai di akhir video ya teman-teman. Nah ini ternyata ruang istirahat krunya ada di kolong sini. Lega sih nih, panjang lagi sampai sana tuh. Keren ya konsepnya Grand Captain. Ini menggunakan sasisnya Mercedes-Benz OH 1626, sudah suspensi udara ya. Beberapa unit PO Haryanto sedang berkumpul oper-operan penumpang ya. Nah ini teman kita nih. Aduh. Selamat datang Mas Gifari. Aduh. Setelah sekian lama kita ketemu lagi ya. Kapan terakhir? Terakhir sebelum sampean jadi pengantin lah. Wah. Ini keberapa kali ke Pati? Berapa ya? Lupa ya. Kalau naik baru dari ini ya. Kalau naik bis belum pernah dari sini, naik bis dari sini. Kan, kan kita naiknya dari tadi. Dari Kudus ya. Kudus ya. Mas, mau nengok-nengok dulu dalam. Terus nanti gampang. Gampang ya. Ya, Aku mau ritual makan dulu. Oke. Katanya nasi gandul ada yang enak. Di mana? Katanya di sini. Oh, pojokan. Ya. Aku belum pernah malah. Kalau aku di luar biasa. Oh di luar. Mau ikutan apa? Udah. Ya udah saya tidak dulu ya. Siap, nanti satu bis. Iyalah, jangan kemana-mana ya. Oke. Aduh, seneng banget sama Mas Gifari. Udah lama nih pengen bareng sama beliau nih. Oke teman-teman, kemungkinan di sini 30 menit ya di Terminal Pati. Saya belum pernah eksplorasi di sini sih makanannya. Katanya ada nasi gandul enak nih di bagian pojokan. Posisinya ada di itu tuh. Nasi gandul, nggak tahu masih buka apa enggak ya. Soalnya ini udah jam 5 lewat ya. Oke ya, kemarin sempat makan nasi gandul juga di Jakarta waktu mau menuju ke Cepu ya, naik bus lain. Ini nggak apa-apa deh, kita coba nasi gandul. Aduh, tutup lagi. Tutup deh. Ada soto kemiri katanya di sana. Cuman udah tutup juga. Ini di sini nih, ada nih nasi gandul kayaknya. Oh, ini ada nih. Oke lah ya. Ganjel perut sampai di rumah makan nanti kan masih lama ya. Nun.
Nasi gandul ada Pak? Gandul apa nih Pak? Gandulnya pakai apa? Gandul adanya? Babat. Babat campur daging. Oh. Satu daging babat sama daging. Iya di. Daging satu babat satu. Pokok digabung maksudnya campur. Pakai telur juga nggak sih Bu? Apa? Pakai telur juga nggak sih? Pakai telur terserah. Kalau Oh, mau gitu pakai ya? telur, pakai telur. Kalau nggak daging babat aja. Nah, kalau terserah yang Oh iya. mau makan. Daging babat ya. Monggo. Ya, Nah, makasih. ini apa? Alhamdulillah kesampaian di Pati makan nasi gandul. Kalau kemarin kan makan nasi gandulnya di Jakarta. Nggak afdol ya kalau di Pati khasnya nasi gandul. Jadi ini pakai campur daging sama babat. Ini kuahnya ya. Asik. Biasanya ada daunnya itu Om. Ada daun apa Bu? Ya, itu piring kasih. Oh, pakai daun Ya, pisang. Cuma ini banjir daunnya kosong. Oh. Jadi makin resep kalau pakai alas daun ya. Oke. Hmm. Baru hari ini habis. Baru hari ini Oke, habis. Karena banjir. Banjir. Wah, ini pakai ini nih Daun pisang. kayak tempe. Mantep lah nih. Lukas mati itu. Yang mana? Ya itu nasi gandul. Oh iya. Kemarin sebelum kesini di Jakarta makan nasi gandul Bu. Oh gitu. Makanya sampai sini, wah Pati makan nasi gandul lagi deh. Kalau pati tiap warung ada gandul. Iya. Ini minumnya kopi pahit ya. Oke teman-teman, takutnya ditungguin lama ya. Kita makan dulu. Soalnya agak cepet takutnya nih. Sampai pakai apa Mas? Alhamdulillah lega perut ya. Oh nih apa nih jamu ya? Jamu apa somai ini? Oh jamu. Jangan nih Sam. Baru mampu. Aduh, becek ya. Oke langsung masuk ya teman-teman. Tadi enak sih nasi gandulnya campur ya nasi dengan babat dan daging. Harganya 20.000. Nice, murah, enak. Sama Mas Givari. Hah? Belum review. Oh mau review dulu? Ya, kalau nanti. Nanti ya. Aduh, jadi kemarin gara-gara ujuk-ujuk Iya. pengen naik ini sama Mas Givari, saya dikompor-komporin. Ayo Om dari Bojonegoro. beliau cancel karena berangkatnya dari Kudus ya. Saya akhirnya ya udahlah tetap aja lah. Akhirnya sekarang kursi di mana, Mas? Sini. Oh di sini Mas Givari. Jadi tadinya udah pesen nih Mas Givari di kanan, terus saya di kiri. Mas Givari cancel, ya udah saya pindah ke kanan. Sekarang udah diisi orang lain. Oke lah. Ini panutan saya nih beliau nih, salah satu panutan guru. Masih pemula. Oke teman-teman, saat ini berangkat ya dari Terminal Pati. Udah ritual ya, makan ngopi. Jam 6 kurang seperempat. Kursinya jumbo, lebar. Jadi untuk bagian selasar dia agak sempit, tapi muat lah orang untuk wirawiri. Dan untuk kenyamanan penumpang duduk pastikan prioritas ya, jadi dia agak lebar kursinya. Posisi yang recommended SE ini ada di paling depan, yang kursi single dia bisa lihat los ke depan kaca sama ke samping. Untuk selonjorannya yang enak di sini nih, dua kursi ini nih, dua kursi depan agak lapang tuh dia selonjorannya, cuman arah pandangannya agak terganggu dengan kursi Captain Seat itu ya, kursi Captain Seat. Oke, sekarang kita menuju ke Terminal Jati Kudus. Cuman kondisinya saat ini kan masih banjir ya. Kemungkinan kita akan standby di luar terminal. Berhubung kursi Mas Givari ada di sini dan belum sempat itu review di depan ya, senang bisa bareng sama panutan
Jadi banyak belajar sama guru-guru. Oke, sebentar. Itu Jumat. Ya. Lagi Mas Mukul ya, lagi apa? Mukul. Oke. Mas Pangan. Yang pesan langsung lah, kan. Mari, 1,5. Mari. Iya. 1,5. Iya, 1,5. Ini dapat titipan tiket tadi ya dari agen yang ada di Bojonegoro, Mas Wahyu. BJN Jakarta, tiket amplop. Koleksi keren nih warnanya, ungu-ungu gitu, magenta. Gambar wayangnya masih Werkudara. Nah, terus di sampul-sampul ini ada itu ya teman-teman untuk servis makan. Nah, tinggal diserahin aja petugas makan terus disobek. Nah, untuk tiketnya ini ya, harganya 380.000 waktu saya beli dari Bojonegoro. Nyolar yang kedua, tadi pertama ternyata belum penuh. Nah, sambil menunggu ini ya antrian solar, kita sholat dulu nih. Nah, itu ada musola sekalian maghrib dan isya di Jama Kosor. Otomatis mau malah rusak. Otomatis tapi seret ngono. Oh. Ntar ya mas? Iya. Ya, sini ya. Ini mas. Duluan. Mas Givari masih syuting dulu. Kita duluan aja. Jadi gimana? Nyesel nggak setelah nikah? Enggak dong. Kalau saya dulu atau baru nikah nyesel mas. Kenapa? Enggak dari dulu. Nyesel nggak dari dulu. Masih bisa jalan-jalan kan? Belum, tinggal nunggu punya momongan nanti. Mudah-mudahan ya. Oh iya, monggo. Nah, saat ini pukul setengah 8 malam. Bus-bus terparkir di luar ya, mendekati Terminal Jati, Kudus. Karena kondisi saat ini Terminal Jati masih digenangi oleh air, jadi penumpang tidak bisa kumpul di sana dan bus juga masuk bisa kalau bus, cuman kan penumpang kan kasihan ya, harus menunggu masuk ke dalam becek-becek gitu ya. Ada genangan. Jadi akhirnya para penumpang itu dinaikkan di luar terminal. Banjir. Terminalnya banjir. Oh, Kencana ini. kencanaku. Ini jam malam ya. Kesusul jam malam ya. Enggak tahu kalau di sini. Datang. Mati terang kali cuy. Wah.
Ingat cincin, ada pramugari. Ini kan ada cincin tuh. Cuma nyebut pakai pramugari, kagak dia apa-apain. Terus ini ada pos darurat untuk penumpang PO Haryanto. Jadi untuk bus Haryanto berkumpulnya para penumpang di sini. Nanti tinggal ya radius berapa meter ke depan dan radius berapa meter ke belakang. Jadi tidak nyasar ya. Berkumpulnya bus Haryanto di sini. Oke, berangkat. Iya. Di mana? Ini depan rumah. Oh, banjir. Perbaikan jalan. Oh iya, perbaikan jalan. Waktu itu saya naik Sari Indah di sini, perbaikan jalan belum kelar. Baru tahu dari Mas Gifari, ternyata kursi sebelah ini yang di cancel sama Mas Gifari ditempatin sama Mas Lifka. Baru pesan tadi pagi. Oh, baru pesan dari pagi. Iya. Yang kata agen Bojonegoro katanya memang masih kosong tuh. Yang laku cuman yang belakang Mas, kata agennya. Jadi yang ini nih katanya nggak laku. Makanya tiba-tiba kaget Mas Gifari, kok nggak dapet kursi ini? Oh, ditempatin orang. Mas Lifka naik dari Semarang nanti dia. Wah, kangen juga, udah lama nggak ketemu Mas Lifka. Nih istri ditinggal berhari-hari, nggak kangen nih nanti. Kebetulan balik ke Jakarta juga. Oh, istri balik ke Jakarta? Iya. Oh. Mertua. Jadi besok balik ke Semarang bareng? Ya. Oh iya, asik ada temennya sekarang ya. Temennya Mas Lifka mulu sih. Sekarang udah ada istri. Mulai macet di sini. Map Kecamatan Wonosalam, Desa Trengguli. Ini aja yang merah di sini ada sekitar 6 menit kemacetan. Di sini ada 10 menit. Ini mungkin yang abu-abu ini merah juga ya. Cuman di Google Map ngarahin kan belok. Muterin. Kapan ya? 3 minggu lalu ya lewat sini masih kayak gini. Belum kelar. Pembagian ini hadiah ulang tahun dari yang ulang tahun nih. PO Haryanto. Kasih Mas. Apa nih menu-menu macet? Nyenek-nyenek roti ya. Ukuran lumayan sih buat ganjel sampai ke rumah makan. Air mineral 300 ml lebih kayaknya ini ukurannya, nanggung antara 300 sama 500. Apa ini? Spesial gandum. Ini biskuit kering. Banyak nih. Ini krauk-krauk nih. Ini rasa pedas nih, Mayasi. Kayaknya lebih banyak ya dibanding kalau yang kelas eksekutif. Kalau kelas eksekutif lebih dikit ya Mas Gifari ya? Cuma dikit, cuma roti sama air doang kan biasanya. Oh nih oke lah nih, banyak nih. Tora Cafe. Apa ini? dapat kopi. Oh, cappuccino, bisa nyeduh nih di belakang. Ada air panasnya. Wah, sedap. Cuman kalau di sini nggak ada cup holder ya. Tadi baru ditaruh tadi. Enggak di Grand Captain ini. Oh, ini. Di kursi sini. Oh, ada. Nggak ada cup holdernya. Malah SM yang ada. Iya. Harusnya di depan sini kali ya. Iya. request. Atau taruh paling di bawah, tapi takut tumpah sih kalau di sini. Ke tendang-tendang gitu. Oke, habis ya.
tadi lumayan sih kalau menurut saya. Konfirmasi ya, pasti rutenya aku kepiye ngono lho. Soalnya ono taman kota, era ono Grogol, taman kota, kali terus ngono. Bingung. Lumayan tadi tuh kita bermacet-macet ria, ada kurang lebih setengah jam. Kalau Mas Givari ketika macet, dia memutuskan untuk langsung tidur. Kalau saya belum bisa sih jam segini tidur. Ya paling sambil scroll-scroll HP aja. Dengan posisinya tuh ini nyaman banget, walaupun bermacet-macet ria tuh dengan duduk di kursi Grand Captain gini tuh mantep, nyaman, dan nggak berasa kalau kita sudah melewati kemacetan 30 menit. Super eksekutif saya yakin sih juga nyaman sih ya, karena dia kan full selonjoran tuh, double leg rest. Abang Lipka. Sehat-sehat. Mantap. Sendirian? Ini sama dia. Oh. Situ nomor tiro. Itu berarti. Ditawarin pisau yang gede tapi aku nggak mau yang ini aja lah kayaknya. Oh iya. Baru bangun. Kalau dari kita biasanya itu cuma Langsung unboxing. ada. Baru bangun langsung unboxing. Ini alhamdulillah ada upgrade karena ya emang layanannya juga upgrade. Biasanya cuma ini doang kalau eksekutif. Kita lihat tambahnya ada apa. Wow, lumayan. Nyeduh ini kali ya, cappuccino. Ada dispenser panas di belakang. Cuaca juga hujan gini kan, mantep ya. Walaupun bentar lagi sih udah nyampe Oleri, kita akan makan. Ah, sikat lah. Ngopi mah ngopi, nggak perlu nunggu makan. Nyeduh dulu, nyeduh. Mari kita rapat. Mainkanlah ini. Dimainkanlah, cuaca sahdu-sahdu. Dipasang belum? Tadi belum dipasang. Nggak tahu, Apanya? dispenser. Ayolah kita nyeduh bareng. Iya, Udah kemulan aja nih. Udah ngopi tadi. Udah di sana ya? Iya. Oh iya, nunggu ya. Untuk penggunaan dispenser air panas di bis seperti ini ya teman-teman. Jadi ini tuasnya ini didorong sama gelas gitu ya, didorong sama gelas. Kan dia belum keluar nih. Nah, nanti sambil bagian yang merah ini dipencet.
Jadi ini didorong sama gelas sambil nanti ini dipencet. Langsung keluar deh air panas. Nah, ini udah baunya aduh menyengat banget. Bau cappuccino. Penumpang langsung tergiur kali ya. Dingin-dingin gini nyium bau cappuccino. Baunya Beneran nyengat. bisa. Baunya nyengat banget ya. Apa nih? Lagi kopi. Iya, Oh, home service. Ngopi dulu. ngopi lah. Dispensernya beneran nyala berarti ya? Nyala dong. Masuk. Cuman ini nggak ada sendoknya buat ngaduk. Oh, pakai bungkus. Nggak, pakai tangan kita ngaduk sendiri aja celupin. Anak buahnya ini dulu muridnya Limbat. Jadi kemana kita hari ini? Mana aja lah. Kemana aja lah kita. Turun mana Bang Lifka? Manut jalannya angin. Oh, Masih turun Poris. oh tetap turun Poris. Oh berarti lanjut lagi dong bisa dari Poris. Masih Lanjut long pulang. weekend nih nggak? Nemenin ini nih Mas Givari. Suhu. Ini malah bos saya ya. Pokok nih dua orang ini adalah guru saya lah pokoknya nih. Senior. Aduh, seneng banget bisa ngetrip bareng Bang Lifka sama Mas Givari. Jam beres-beres itu. Kirain Bang Lifka ikut bareng Next Sleeper kemarin. Naik apa? Next Sleeper kemarin yang baru bareng Mas Dito. Waduh. 600. Oh iya 600 ke Madura ya. Iya. Kalau ke Surabaya 500. oh 500 ya. Gak terasa ngobrol sama rekan-rekan. Toto udah keluar ini Oleri. Jam berapa nih? Jam 10 lewat 10. Pas juga nih cappuccino-nya habis. Tinggal dikit sih. Oh ya pas lah, udah agak dingin. Langsung makan malam. Oh ini di avotnya kebetulan nyala ya. Tadi yang di depan belum kita coba malah. Ya mungkin sama lah ya. Cuman bedanya yang di depan tuh yang di kursi Grand Captain dia agak gede layarnya, lebih besar. Ini apa sih nih? Ada musik, ada movie, ada internet, picture, games. Coba kita movie apa nggak? Ada isinya nggak ya? Aduh, nggak pakai kacamata, nggak kebaca. Coba nih apa sih ini? Oh ada filmnya nih, film kartun. Berapa sih durasi? Oh cuman ini aja kali ya. Apa cuplikan? Back. Ada apa lagi nih? Ini durasi 5 menit. Oh nggak ada film panjang kayaknya, cuman cuplikan-cuplikannya. Ya kurang lebih gitu ya teman-teman avotnya. Kalau pengen nonton yang durasi panjang, film atau Netflix, YouTube, ya connect dengan internet kita sendiri dengan hotspotnya ya. Jam 10 seperempat. Menara Kudus, Gringsing. Masih lah. Oh iya, BTW dua arah ya. Sekarang dari barat juga makanya di sini. Oh ya dapat info dari Mas Givari itu. Jadi dari barat maupun dari timur PO Haryanto kumpul sini makannya semua. Kayak rame. Jadi rumah makan Menara Kudus yang di Cirebon udah nggak beroperasi ya. Iya, cuman muriaan. Terus di sini Mas Givari sama Bang Lifka lagi dokumentasiin dulu dari luar. Hujan memang masalahnya. Nah ini kita tadi mana yang paling ujung? Oh nih Super XC paling ujung. Kita langsung makan aja ya. Wih rame.
Kebetulan tadi udah itu ya sholat maghrib dan isya, jadi udah tenang, tinggal makan, ngopi, ada ngopi. Maaf ya, maaf. Dikecilkan dulu volumenya, takut kena copyright lagunya nih. Oh ada nasi goreng, nasi goreng. Sayurnya apa Mbak? Sayur apa sih ini? Rebung. Ya. Jadi menunya boleh pilih yang mana nih? Lauknya salah satu. Ini salah satu. Ya kalau lauknya, kalau yang ini Ini bebas. ya Nasi goreng sama ayam boleh. boleh. Kalau telur sama ayam nggak boleh. Ya salah satu. Oke, ini ayam scoop opor. Ikan apa nih Mbak? Ikan tongkol. Tongkol. Mie goreng nih, terong, terus orek. Goreng tahu. Oh sambal goreng tahu. Tempenya nggak ada ya? Oke, apa ya? Nasi goreng deh. Aduh, lagunya Geisha. Copyright ya nih. Tadi saya pilihnya akhirnya ini ya, menunya nasi goreng. Variasi aja ya. Jadi dari tadi pagi makan nasi putih terus. Sekarang gantian nasi goreng. Nah, terus ini ada orek tadi ya, apa? Oseng-oseng tahu, terus mie goreng. Nah, ini gratis. Terus untuk ambil ayamnya, lauknya itu salah satu. Ayam atau telur atau ikan. Nanti saya ngambil telur. Ngambil ayam ya. Ngambil ayam, terus ada tambahan saya ngambil telur ceplok. Kalau ini dia nambah biaya Rp5.000. Kalau misalkan kita ngambil lauknya ayam, terus nambahnya ayam juga, nambahnya juga cuma Rp5.000 juga. Jadi nggak ngaruh ya nambah telur atau nambah ayam, nah sama-sama 5.000. Kalau bagi teman-teman yang nggak mau rugi, ayam aja ya. Cuman kalau saya kan pengen variasi ayam dan telur. Mana duluan tuh? Telur dulu apa ayam dulu? Nih minumnya apa nih? Manis apa tawar ya? Manis ya teman-teman. Oke, itu Mas Givari udah ready, persiapan. Teman-teman, pilihannya nasi goreng juga. Ternyata seleranya sama. Pas lagi dingin-dingin hujan nasi goreng ya. Nggak bosen jadinya. Kalau nasi putih bosen. Ini HR 156 SE juga. Dia crash-crashannya dengan bus kita 155. Nah, warna hijaunya sama ya. Bekas PO Cahaya Kembar Jaya CKJ. Ini udah diparkir di sini nih. Ruang makannya udah terlihat kosong ya, karena beberapa bus sudah berangkat, baik yang menuju ke arah timur maupun ke arah barat. Nah, ini kalau beli cemilan ya, kekurangan cemilan di bus bisa beli di sini. Kebetulan kalau untuk super SE, super eksekutif atau SE itu dia melimpah untuk snacknya, ya nggak perlu ya beli cemilan lagi. Nice, super eksekutif layanannya oke lah, beda dengan yang kelas biasa eksekutif. Dari segi menu maupun terpisah tempat makannya, dan snacknya juga melimpah ya. Jam 11 pas berangkat menuju ke barat. Ini kurang lebih ada 45 menit kita istirahat sini. Menurut saya cukup sih ya. Pas bagi yang pengen sholat, toilet, terus makan, santai dikit biar makanannya turun ke lambung. Pas lah, baru digoyang-goyang di tol Trans Jawa. Tidur nih kayaknya. Tidur maksudnya. Wah, kopilot berubah nih posisi. Di sini dia. Aplusan. Tapi enak nih, AC-nya nggak terlalu dingin. Tapi kalau yang di sini nggak ada batasan. Hah? Nggak dapat ya? Iya, jauh dari sini. Tapi yang di sini tuh dia nggak terlalu dingin, semburannya enak, nyaman lah. Pas ya. Pas. Biasanya kalau hujan gini kan dingin banget. Oh, ini kita lewat ini KIT Batang ya? Iya, itu datang. Oke. Kita keluarnya gerbang tol KIT Batang, jadi nggak balik ke Waleri lagi.
gelap kalau di sini. Catatan aja buat penumpang dari arah barat untuk bus Haryanto, siapin cemilan buat ganjal perut ya, karena kalau dari arah barat rumah makannya tetap di daerah sini nih di Batang, jadi agak jauh. Kalau bus Grand Captain Super Eksekutif ini aman lah karena snacknya kan banyak ya. Kalau porsi perutnya misalkan agak kurang dari snack-snack yang diberikan, ya paling cuman tinggal beli dikit aja sih ya. Ini ngapain di sini? Lagi ngobrol, lagi ngobrol mau ini Mau ke Bima. mau ke Thailand juga deh. Warahmatullah. Telan bertiga kita sini, biar anget. Nah, Emang kelihatan Om? ya seberkas cahaya aja lah. Yang penting kan ngasih report ini loh di tol. Mari kita foto. Ya, kayak foto gelap gini. PLTU Batang. Ini rekam stroke ini cuma kelihatan. Ini kalau terang dikit nih kita ini ya main gaple sini. Atau bakar api unggun ya sini. Ini tumben nih Mas Gifari nggak di bawah? Hah? Nggak ketemu bis? Oh nggak ketemu bis. Langsung jadi judul nih. Merapat lagi solidaritas. Enggak mau konvoy balapan ini. Oh gitu. Aldira ya. Aldira. Oh, orang. Ada sekitar 10 menit kita di sini. Sambil ngobrol aja sih. Untung ada teman-teman jadi nggak jenuh, nggak ngantuk juga. Thumbnail bro. Wah, udah bikin thumbnail nih. Belum fotonya. Sangar ya. Persiapan dia. Persiapan. Berhubung hujannya sudah reda dan gerimisnya juga sudah reda, lumayan nih terang ya. Sekarang sudah jam 12:20. Udah berapa menit? Ada setengah jam berarti ya. Setengah jam kurang lah ya, nggak sampai. Ini belum jalan kembali nih. Mungkin ada yang trouble di sana tuh. 2 bis di belakang bus kita ya. Ini bus kita. Nggak tahu ya. Ada trouble apa di sana. Kita dari sini aja lah. Takutnya mengganggu para kru lagi bekerja. Waduh, gokil nih. Suasana kayak gini nih. Sahdu. Tengah malam habis hujan terus ngeliat bis pada balapan dari sana. Kencang-kencang banget. Akademi militer. Tandeman nih berdua nih selalu nih. Mas Gifari sama Bang Lifka. Kita masih berada di ini ya, kilometer 331 Pekalongan. Sumpah nih kalau ada Kang Kopi enak kali ya. Sahdu banget bener deh. Ini udaranya dingin baru selesai hujan. Luar biasa. Singkong goreng mantep. Kita sabar ini ya, tunggu sampai bus dari PO Haryanto yang lain selesai dari trouble. Soalnya ini solidaritas para kru saling bantu-membantu. Jadi kalau seandainya nggak bisa jalan kan penumpang bisa dioper ke bis-bis yang masih kosong.
Bangun tidur ngeliat di samping Bang Lifka kursinya kosong, nggak ada. Oh mungkin saya pikir ke toilet ya. Tapi kok lama banget nggak balik-balik. Oh mungkin ada di bawah nih di ruang kru. Sambil nyembil-nyembil snack saya mikir, ini tadi lari berapa ya pas lagi tidur? Soalnya cepet banget ya, 12:30 tuh tadi kita start dari Pekalongan ketika ada bus Haryanto yang trouble. 3:30 udah sampai gerbang tol Cikampek. Ini prediksi sampai nanti titik turun saya di Pulau Gebang ya. Kemungkinan 4:30 pagi ini. Setelah dari Pulau Gebang, bus akan melipir melalui tol Lingkaluar, melalui Tanjung Priuk, Grogol, dan nanti berakhir di Terminal Poris Tangerang. Baru hujan. Oh iya bukan. Tadi datang-datang Bang Rifka cerita, dia tadi agak lama di toilet karena kekunci di dalam pintu toilet. Lama tuh, dan kebetulan nggak bawa handphone jadi nggak bisa ngontek saya bukain dari luar. Sempet agak lama tadi katanya di dalam, dan dengan terpaksa akhirnya ya dipaksa pintunya dan jebol di handle bagian dalam. Kebetulan dia bawa handphone satunya lagi tuh, jadi bisa sempat videoin untuk barang bukti ke krunya ya. Jadi nanti ke depan tidak ada penumpang yang terjebak di dalam. Udah kasih tahu videonya tuh bang, toilet jebol. Kunci. Tolong. Oke teman-teman, ya itulah tadi ya liputan perjalanan dengan bus PO Haryanto Grand Captain dari Kudus menuju ke Jakarta. Saya dan Bang Lifka turun di Pulau Gebang, sedangkan Mas Gifari turun di Terminal Poris Tangerang. Pamit ya, sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Nah, untuk kenyamanan bus ini, wah oke banget lah. Kemudian untuk pelayanan dari para krunya juga baik-baik dan sangat ramah. Recommended lah buat teman-teman yang ingin melakukan perjalanan jauh ya, Bojonegoro ke Jakarta atau sebaliknya. Insya Allah dijamin betah lah berlama-lama di bus ini. Pak, makasih pak. Ya, ya.